Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dava Ramadhani Putra Alfiansyah dengan NIM 14222-1037. Dan saat ini saya akan menjelaskan argumen saya mengenai suatu topik yang sangat menarik, yaitu penggunaan sosial media yang akan menyebabkan berkembangnya pertikaian sosial di masyarakat yang semakin besar. Dan kita di sini semua tahu bahwa media sosial adalah salah satu bagian yang penting dalam kehidupan modern dan digital saat ini. Dan kita tahu bahwa banyak dampak positif dari media sosial itu sendiri, seperti kita bisa mencari teman baru, lalu juga mendapatkan informasi, mendapatkan hiburan, lalu edukasi juga. Nah, di sisi lain, media sosial ini juga bisa memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah pertikaian sosial yang ada di antara masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, simak penjelasan berikut. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 191 juta pengguna aktif dari sosial media pada tahun 2023, yang mana ini sekitar 69% dari total populasi di Indonesia dari data Web Social pada tahun 2023. Waktu rata-rata yang dihabiskan warga Indonesia dalam sosial media adalah sekitar 3 jam 17 menit per hari, yang mana ini salah satu tertinggi yang ada di dunia. Dan 73% orang di seluruh dunia percaya bahwa media sosial itu tidak bertanggung jawab atas penyebaran berita palsu dari survei oleh Edelman Trust Barometer. Dan di sini kita bisa tahu bahwa statistik di media sosial di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali pengguna, terutama dari YouTube, yaitu sekitar 139 juta pengguna. Dan pada platform X, yaitu walaupun hanya sekitar 25 juta pengguna, tapi ini salah satu yang terbesar di dunia. Dan di sini kita tahu bahwa media sosial ini tidak hanya menyaring informasi yang baik-baik saja, tapi juga ada beberapa informasi dari berita palsu sendiri, yang mana ini disebut dengan hoax. Dan menurut studi MIT, berita palsu memiliki kemungkinan 70% lebih besar untuk disebarkan dibandingkan berita yang benar. Dan hal ini memperburuk ketegangan yang ada di masyarakat. Lalu ahli komunikasi dari University of Oxford, Dr. Philip Howard, menyatakan bahwa media sosial menjadi alat utama penyebaran informasi yang salah, yang pada akhirnya meningkatkan ketegangan sosial dan memperburuk konflik. Di sini banyak sekali contoh dari hoax media sosial. Salah satu kasusnya di Indonesia adalah dari Pilpres pada tahun 2019, yang mana banyak sekali hoax dari hasil voting, lalu hoax mengenai pilihan-pilihan capresnya itu sendiri. Lalu banyak juga hal di luar itu, seperti banyak hoax seperti akun perusahaan palsu, lalu juga akun seperti ada hadiah-hadiah palsu yang akan diberikan kepada masyarakat, dan masih banyak lagi dari berita hoax itu sendiri. Dan di sini kita bisa mengetahui salah satu dampak buruk dari penggunaan sosial media yang terlalu berlebihan adalah salah satunya adalah algoritma konten, yang mana personalisasi konten ini justru bagus, tapi juga bisa memperkuat pandangan masing-masing, yang mana disebut dengan polarisasi sosial, di mana masyarakat itu mempunyai pendapatnya masing-masing dan makin memperkuat pendapatnya masing-masing tanpa membuka dialog dengan yang lain. Dan ini akan semakin kuat dan semakin parah, yang akan dinamakan dengan echo chambers. Dan seorang psikolog sosial yaitu Jonathan Haidt berpendapat bahwa media sosial memperkuat bias kognitif, di mana pengguna hanya mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka dan mengabaikan perspektif yang berbeda. Dan di sini kita bisa makin tahu bahwa akan makin banyak buzzer-buzzer yang ada di media sosial. Nah, di sini buzzer itu seperti orang yang mungkin mempromosikan terlalu berlebihan, atau mungkin menghate atau memberi ujaran kebencian ke salah satu pihak terlalu berlebihan. Dan di sini kita bisa tahu bahwa salah satu contohnya adalah dari Pilpres di tahun 2024 ini, di mana banyak sekali hate comment atau mungkin dukungan-dukungan yang seperti kepada pilihannya masing-masing, atau mungkin di mana mereka itu kurang mendukung ya, atau memberi hate comment kepada oposisinya masing-masing, seperti itu. Dan selain itu, tidak lengkap rasanya jika kita membahas dampak buruk dari sosial media tanpa adanya cyberbullying. Dari Dr. Dana Boyd, seorang peneliti utama di Microsoft Research, menyatakan bahwa desain platform media sosial seringkali memperbesar konflik dan juga bisa memberi reward pada perilaku provokatif, sehingga menyebabkan peningkatan kasus cyberbullying. Dan menurut Cyberbullying Research Center, 37% anak muda berusia 12 dan 17 tahun pernah mengalami perundungan secara online, dan 30% mengalaminya lebih dari sekali. Dan di sini kita tahu bahwa banyak sekali bentuk dari cyberbullying. Salah satu contohnya adalah hate comment yang akan kita berikan gitu kepada suatu seseorang. Kayak misalkan di sini ada
hate comment kepada bakat seseorang, lalu juga ada hate comment kepada suatu kasus atau kehidupan personal dari seseorang, lalu juga kita bisa, salah satu bentuk cyberbullying ini adalah di mana kita terlalu berasumsi yang buruk gitu kepada salah satu seseorang seperti itu. Dan ini terjadi ya beberapa kali dari kasus mahasiswa dari Universitas Airlangga itu sendiri. Dan di sini ada suatu kasus yang mungkin sangat menarik bagi saya, yaitu ekstremisme, di mana kelompok ekstremis ini adalah suatu kelompok propaganda yang mencari orang-orang untuk merekrut membernya dari media sosial. Dan di sini menurut laporan UNESCO pada tahun 2022 bahwa di Asia Tenggara sendiri terdapat lebih dari 45% individu yang terlibat dalam kegiatan ekstremis, dan mereka tahu ini dari media sosial. Dan dari Indonesia sendiri, pengamat teroris dari UI yaitu Salahuddin berpendapat bahwa 9% rekrutmen kelompok ekstremis itu dilakukan melalui media sosial. Dan dari jurnal Humaniora sendiri juga menyatakan bahwa prevalensi konten radikal di platform media sosial meningkat sebesar 37% dalam waktu 2 tahun terakhir, dan 52% dari pengguna yang terpapar konten radikal ini cenderung juga berinteraksi seperti menyukai, berbagi, dan juga memberikan komentar, yang mana ini menunjukkan bahwa adanya apa ya, ketertarikan dalam konten media sosial ekstremisme tersebut. Di sini dari beberapa kasus tersebut dapat ditarik dampak negatifnya dari media sosial ini sendiri. Yang pertama dari sisi individu, tentu dari kesehatan mental, yaitu stres, depresi, dan isolasi sosial. Salah satunya dari dampak dari cyberbullying itu tadi. Lalu juga ada kecanduan dan pemborosan waktu karena kita terlalu banyak bertikai di sosial media. Lalu juga ada masalah privasi, yaitu risiko pelanggaran data pribadi dan juga pencurian identitas karena kita terlalu banyak gitu ya untuk komen di sosial media. Dan dari segi sosial, tentu yang pertama tadi ada polarisasi sosial, di mana masyarakat terlalu kuat pada pendapatnya masing-masing. Lalu ada kurang baiknya kualitas hubungan di dunia nyata karena mungkin dari cyberbullying itu tadi, lalu bertikai di sosial media, itu mungkin kualitas hubungan dari antara individu itu kurang baik itu di dunia nyata itu sendiri. Lalu yang ketiga ada perubahan norma sosial seperti etika, cara berkomunikasi antara sesama gitu. Dan salah satu bentuk dari pertikaian sosial akhirnya dari media sosial adalah adanya perpecahan dan kekerasan yang terjadi di dunia nyata gitu. Dan untuk dari sisi ekonomi, tentu ada menurunnya produktivitas karena aktivitas di media sosial kita yang terlalu banyak, dan juga ada kerugian bisnis karena dari beberapa bisnis mungkin terlalu bahwa mereka tidak setuju gitu ya dengan hal yang mungkin ada di sosial media, atau mungkin merasa dirugikan dengan opini-opini yang ada di media sosial. Dan yang terakhir ada perubahan perilaku konsumen karena tren media sosial, dari opini-opini orang, lalu hal-hal yang terjadi di media sosial itu akan berpengaruh pada perilaku konsumen dan juga tren pasar. Dan di sini ada beberapa rekomendasi dari saya sendiri untuk hal ini, yaitu yang pertama ada peningkatan edukasi mengenai literasi digital, di mana kita bisa memberi edukasi kepada sesama dan juga meningkatkan edukasi dari kita sendiri, karena tidak semua komentar yang bisa kita berikan kepada di sosial media itu bagus dan juga baik untuk dilontar. Dan selanjutnya rekomendasi untuk perusahaan dari media sosial itu sendiri adalah bisa meregulasi platform yang lebih baik dan juga user control, di mana salah satu bentuk contoh dari hal ini yaitu adalah fitur yang bisa menambah perspektif berbeda untuk mengurangi polarisasi. Jadi mungkin fitur ini sudah diterapkan oleh X, di mana kita bisa memilih gitu dari sudut pandang mana, perspektif mana, yang mana kita bisa melihat dari perspektif berbeda dari kasus ini, seperti dari mutual kita atau mungkin dari komunitas-komunitas yang lain seperti itu. Dan untuk di ekstremisme sendiri bisa dengan kolaborasi internasional untuk mengurangi ekstremisme ini sendiri. Salah satu contoh bentuknya adalah dari organisasi Global Internet Forum to Counter Terrorism atau GIFCT, yang mana ini bisa mengurangi gitu terorisme yang ada di media sosial atau di internet, dan perlu diperkuat dari hal ini. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.